BTTH Kaisar Api, episode 218. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cairan hantu darah mati, apa itu? Mu Yingying memperhatikan pertengkaran sengit antara Xiaoyan dan hantu tanpa kepala Li sejenak, lalu bertanya pada mereka berdua. Hei, Yingying, kamu tidak tahu apapun tentang ini. Pengembangan Kaisar Dou yang kuat terbagi menjadi dua bencana, hidup dan mati. Setelah Kaisar Dou Bintang 6 lahir, kekuatan kehidupan lahir di dalam tubuh, sementara Kaisar Dou Bintang 8 memiliki kekuatan kematian, dan setelah melewatinya, kekuatan kematian akan muncul di dalam tubuh. Dan cairan hantu darah mati ini, terus terang saja, dipersiapkan untuk kekuatan kematian. Jika kau menelan cairan hantu darah kematian, kau mungkin tidak bisa menghasilkan jejak kekuatan kematian di tubuhmu. Bayangkan, seorang Kaisar Dou Bintang 7 sudah memiliki kekuatan hidup di dalam tubuhnya. Jika kekuatan kematian muncul di dalam tubuhnya, jika ia melakukannya dengan baik, kekuatan hidup dan mati akan menyatu, dan saya khawatir Kaisar Dou Bintang 8 tidak akan takut sama sekali. Dan jika kau selalu memiliki kekuatan kematian setingkat Kaisar Dou Bintang 7, aku khawatir kekuatan kematian yang kau hasilkan di masa depan akan jauh lebih mengerikan, kata Yan Qi sambil tersenyum. Apakah cairan darah hantu mayat hidup ini begitu ajaib? Mu Yingying tampak tidak percaya, jadi dia langsung bertanya. Tentu saja, lihatlah hantu tanpa kepala ini. Alasan mengapa ia bisa memiliki aura tirani seperti itu adalah karena ia menyerap darah yang telah melahap banyak manusia. Lagi pula, ini adalah dunia hantu, dan sebagian besar dunia hantu adalah hantu yang sudah mati. Jadi, wajar saja jika ia mudah melahirkan cairan hantu darah yang sudah mati, kata Yan Qi sambil tersenyum. Saya tidak tahu berapa banyak salinan yang bisa lahir dari orang ini. Kami berempat, Xiaoyan dan Yingying sama-sama dibutuhkan. Tapi kalaupun nanti ada tiruannya, aku khawatir dengan temperamen Xiaoyan, dia akan tetap bersinar, hehe. Yan Qi menyeringai. Begitu suara beberapa orang jatuh, pertarungan antara Xiaoyan dan hantu tanpa kepala Li memasuki fase panas. Orang ini punya pertahanan yang sangat kuat. Xiaoyan dengan cepat menghindari serangan hantu tanpa kepala itu sambil mengamatinya dalam hati. Hingga kini, Xiaoyan akhirnya memahami misteri hantu tanpa kepala ini. Ternyata serangannya mengenai tubuhnya, namun dapat diatasi secara diam-diam berkat energi hantu tersebut. Meskipun Xiaoyan menyadari alasannya, ia mengamati ki hantu pelindung tubuh di sekitar tubuh hantu tanpa kepala Li dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ki hantu ini tampak sangat biasa, tetapi setiap kali serangan Xiaoyan mengenai hantu tanpa kepala Li, ia akan dengan sigap menangkisnya. Namun, hantu tanpa kepala Li memegang belati mengerikan itu dan menyerang Xiaoyan. Lupakan saja, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu kemalasannya tergantikan, dan api yang sangat panas perlahan muncul. Boom! Dengan munculnya kekuatan api suci di tubuh Xiaoyan, ruang tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan hantu tanpa kepala Li pun terdiam beberapa saat, dan hantu hitam di tubuhnya juga memancarkan aura haus darah yang kuat. Xiaoyan baru saja menggunakan kekuatan hidup untuk menghadapi hantu tanpa kepala Li, dan Xiaoyan ingin mencari tahu alasan mengapa hantu tanpa kepala Li mengabaikan serangannya sendiri, jadi dia tidak segera menggunakan kekuatan guntur. Kalau tidak, hantu tanpa kepala Li ini kuat, tetapi Xiaoyan percaya diri, saya khawatir orang ini tidak akan mampu membuat 10 putaran di tangannya sendiri. Huhuhu, Guili tanpa kepala menatap api yang sangat panas di tubuh manusia di depannya, dan tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara yang sangat halus, entah itu ketakutan atau apa. Pergilah ke neraka. Xiaoyan menggenggam erat penggaris kuno Yihuo Hang di tangannya, matanya berbinar, dan api suci berwarna kaki menyelimuti penggaris kuno Yihuo Hang, dan gelombang panas yang tak terbayangkan menyebar perlahan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Langkah pertama. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak peduli apa yang dipikirkan hantu tanpa kepala Li, dia hanya melambaikan tangannya, mereka tidak bisa membuang waktu di sini. Gulu, Xiaoyan mengayunkan kakinya, dan gelombang panas yang dahsyat menyapu langsung ke arah hantu tanpa kepala itu. Bagaimana mungkin hantu tanpa kepala Li tahu kalau Xiaoyan begitu sakti, sehingga ia harus menyatukan kedua tangannya, memancarkan kekuatan jahat dengan pedang pendeknya, menangkis kobaran api besar milik Xiaoyan. Kekuatan api suci mampu menekan energi hantu. Xiaoyan tersenyum melihat tekanan pada hantu tanpa kepala itu semakin kuat, dan ia pun tak kuasa menahan diri. Api suci pun muncul. Kaki kedua, kaki ketiga.
Saat hantu tanpa kepala Li berhadapan dengan kaki pertama Xiao Yan mengayunkan dua api besar dan tiba-tiba menyapu hantu tanpa kepala Li. Wufufu. Dan dengan serangan Xiao Yan yang luar biasa, aura hantu tanpa kepala itu perlahan melemah, dan bahkan pada akhirnya, energi hitam aneh yang menyelimuti permukaan tubuhnya pun banyak dilenyapkan oleh Xiao Shengyan. Jelas, kekuatan api suci terlalu kuat untuk menekan aura mengerikan dan menyeramkan itu. Bang bang bang, tiga api raksasa itu langsung menghantam hantu tanpa kepala Li. Hantu tanpa kepala Li hanya bisa bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, hantu tanpa kepala Li akhirnya tak mampu bertahan. Dengan suara tiba-tiba, seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan energi hitam pekat, lalu tiba-tiba melompati tiga kaki raksasa Xiao Yan dan melarikan diri. Xiao Yan, hentikan. Ini hal yang bagus. Dan tepat ketika hantu tanpa kepala itu berubah menjadi gas hitam pekat yang keluar, Yan Qi tiba-tiba angkat bicara. Jangan khawatir, kamu tidak bisa lari. Xiao Yan tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu sosoknya menghilang di tempat seperti hantu. Saat momen berikutnya muncul, ki hitam baru saja keluar beberapa ratus meter jauhnya, sebuah pusaran ruang angkasa muncul sedikit dan sesosok tubuh perlahan keluar darinya. Beri aku kondensat. Xiao Yan melangkah maju, lalu kekuatan jiwa dan api suci yang besar langsung menyelimuti gas hitam aneh itu, dan raungan menggema di seluruh dunia. Sabu. Begitu suara Xiao Yan jatuh, gas hitam aneh itu tiba-tiba menyusut di bawah serangan kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan, dan bahkan Xiao Yan bisa mencium baunya. Sebuah napas lega. Ketika Yan Qi dan yang lainnya melihat keputusan Xiao Yan, mereka langsung tertawa, dan tibalah waktunya panen. Sementara Xiao Yan dan keempat temannya diam-diam menunggu gas hitam aneh itu memadat, sebuah suara yang sangat familiar bagi Xiao Yan perlahan muncul di sebuah bukit tak jauh dari sana. Ini benar-benar buruk. Begitu aku masuk, aku berpisah dari kakak laki-lakiku dan yang lainnya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Raja Xuanling melakukannya, sungai darah ini jelas telah dikendalikan oleh keluarga kerajaan Xuanling kita. Bagaimana mungkin kehilangan kendali seperti itu masih terjadi? Lupakan saja, kali ini, api suci di sungai darah itu tak lain adalah aku, dan ada juga tiga api suci di Yan Qi dan Mu Yingying. Hahaha. Namun, misi yang diberikan Raja Xuanling kepada kita adalah menyelamatkan hal-hal yang ditekan oleh Shengyan di bawah tanah Shengyan, tempat Yin Tong jatuh, dan apa yang ada di bawah sana. Seorang pria berjalan ke arahnya. Pria itu bergumam pelan, dan setelah berbicara, ia tertarik oleh suara di langit dan mendongak. Xiao Yan, sungguh, tidak butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Hari keempat keluarga kerajaan Xuanling, bintang-bintang, melihat sosok Xiao Yan di udara dan Mu Yingying tak jauh darinya, sudut mulutnya sedikit tersenyum, sebuah pikiran serakah perlahan muncul di hatiku. Wufufu. Tak lama kemudian, di udara, energi hitam yang diubah oleh hantu aneh tanpa kepala, Li, tiba-tiba dipadatkan menjadi dua pil seukuran kelengkeng oleh kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan yang besar. Apa ini? Gulu. Tak lama kemudian, dua pil obat jatuh tepat ke tangan Xiao Yan, dan hantu tanpa kepala Li pun ikut terjatuh. Xiao Yan mengambil dua ramuan misterius yang dibentuk oleh hantu tanpa kepala Li, lalu mengamatinya dengan saksama. Kedua pil ini tampak seperti pil obat, tetapi Xiao Yan tidak merasakannya. Keduanya memancarkan aura yang menyeramkan. Bahkan di pinggiran terluar pil obat, terdapat jejak energi hitam aneh yang menyelimutinya, yang sangat misterius. Namun, satu-satunya hal yang Xiao Yan temukan adalah pil obat itu dipenuhi bau darah. Sebenarnya itu dua hantu darah yang sudah mati. Di bawah, Yan Qi tersenyum perlahan. Begitu Yan Qi selesai berbicara, sosok Xiao Yan kembali ke sisi ketiganya. Senior Yan Qi, apa ini? Tanya Xiao Yan. Cairan hantu darah mati, kata Yan Qi. Apa? Ini benar-benar cairan hantu darah orang mati. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan juga tahu sedikit tentang cairan hantu darah orang mati. Lumayan, dan melihat kualitasnya, kualitas cairan hantu darah mati ini sangat bagus. Hanya dua. Jika kalian berdua menelannya, kalian akan memiliki kekuatan kematian yang kuat di tubuh kalian. Saat itu, aku khawatir kalian bisa menggunakan kekuatan tahap awal Kaisar Do Bintang 7 untuk menghadapi beberapa pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 8. Yan Qi tertawa, benar-benar mesum. Xiao Yi, yang berada di samping, sedikit cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Di antara para petarung Dodi, perbedaan antar level sangat besar, apalagi satu level penuh. Baiklah, setelah kita mendapatkan cairan hantu darah kematian, mari kita pergi ke tempat itu dulu.
Tempat itu tidak hanya bisa membantuku menyembuhkan penyakit gelap di tubuhku, tapi juga melembutkan tubuhmu dan meningkatkan kualitas fisikmu, kata Yan Qi sambil tersenyum. Hehe, kamu terburu-buru sekali mau pergi. Harta karun yang begitu berharga harus dibawa keluar dan dibagikan kepada semua orang. Rasanya terlalu pelit untuk membawanya sendirian. Tepat ketika Xiao Yan bingung dengan apa yang dikatakan Yan Qi, ketika ia hendak bertanya, ia mengeluarkan suara yang sangat arogan. Suara laki-laki itu perlahan muncul di ruang ini. Tianxing. Xiao Yan mengikuti sumber suara itu dan menyadari bahwa itu adalah Tianxing, anggota keempat keluarga kerajaan Xuanling. Apakah ada yang salah dengan otak Tianxing? Meskipun orang ini memiliki kekuatan yang sempurna seperti Kaisar Do Bintang 7, tapi sendirian, ada 4 dari kita di sini. Mungkinkah dia masih ingin bertarung melawan 4 orang? Xiao Yi tiba-tiba merasa geli. Dia datang sendirian, jadi dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan, dan aku selalu merasa auranya sangat aneh. Jangan bertindak, aku akan menemui orang ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, senyum muncul di sudut mulutnya. 4 kongregasi surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling adalah pelaku yang telah menghabisi hampir semua murid pavilion fancy yang kita terakhir kali, dan mereka juga merupakan pendosa yang telah membunuh kakak senior Yintong sebelumnya. Xiao Yan, bunuh dia untukku. Pada saat ini, suara Yan Qi perlahan berubah aneh, jelas karena kemunculan Tianxing, dia menjadi gelisah. Apakah kau sedang mencari kematian? Kata Xiao Yan sambil menatap Tianxing yang melayang di udara sambil menunduk. Siapa yang akan membunuh rusa itu? Belum tentu. Tianxing mendengar kata-kata itu, menatap Xiao Yan yang terangkat sepenuhnya ke udara, sudut mulutnya ikut tertawa. Meskipun dia hanya 1 orang, Xiao Yan dan yang lainnya berjumlah 4 orang, tetapi ini tidak mempengaruhi rencananya sedikit pun. Jika Anda berhasil, Anda akan memiliki 2 api suci. Dengan berkah 2 api suci, Tianxing dapat sepenuhnya menyingkirkan kutukan darah yang menembus sumsum tulang di tubuhnya, dan dia bahkan dapat melawan belenggu Dodi dan memasuki Dosian dalam 1 gerakan. Jika gagal, maka tidak akan ada lagi penebusan, tetapi di hadapannya, ada 3 kakak laki-laki yang menatapnya, jadi Tianxing tidak berani menyembunyikan kemampuannya. Kalau bukan karena serangan Yemo terakhir kali, aku khawatir kau sudah jadi mayat sekarang. Xiao Yan perlahan naik ke udara, menghadap Tianxing dari kejauhan, dan berkata, Xiao Yan, jangan gunakan lidahmu. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kali ini, aku akan memberitahumu bahwa menyinggung keluarga kerajaan Xuanling kita tidak akan berakhir baik, geram Tianxing dengan aneh. Orang ini, aku khawatir ada sesuatu di bawah kotak itu. Melihat ini, Xiao Yan juga tahu bahwa dia tidak bisa menganggapnya enteng, jadi dia segera menjadi waspada. Tangan hantu, dan Tianxing terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Xiao Yan. Ia tahu bahwa begitu sosok Xiao Yan ditemukan oleh 3 makhluk surgawi lainnya, ia mungkin tak akan punya peluang lagi, jadi ia langsung menembak dan bersiap menggunakan kekuatan guntur untuk menyerang Xiao Yan. Api membunuh. Hululu. Tepat saat suara Tianxing jatuh, di udara tempat Xiao Yan dan Tianxing berdiri, angin suram muncul, dan kemudian di sungai darah, hantu-hantu suram dan menakutkan, langsung muncul telapak tangan yang menghadap Tianxing. Orang ini benar-benar bisa memobilisasi kekuatan sungai darah. Melihat ini, Xiao Yan langsung terkejut. Di sungai darah, meskipun itu adalah tempat di mana benua sungai darah dunia hantu dan Xuan Santian bertarung, tetapi karena sangat dekat dengan benua sungai darah dunia hantu, itu penuh dengan ki hantu yang tidak berhukum, dan ki hantu ini sangat menakutkan dan aneh. Jika seseorang bergerak, itu mungkin akan menggigit pikiran orang, tetapi Tianxing ini dapat bergerak dengan tenang, yang membuat Xiao Yan harus bermartabat. Hahaha, Xiao Yan, kamu tidak bisa memikirkannya, kan? Kekuatan di sungai darah, bukan hanya aku yang bisa memobilisasi, bahkan para ahli dari keluarga kerajaan Xuanling kita pun bisa memobilisasi. 3 makhluk surgawi lainnya bisa memobilisasi kekuatan yang lebih dahsyat daripada aku. Tapi kekuatan ini cukup untuk membersihkanmu. Setelah itu, hantu yang meraung tak biasa perlahan-lahan mengelilingi telapak tangan Tianxing, dan bahkan energi hantu gelap juga mengelilingi telapak tangannya. Matikan aku. Dengan raungan, kekuatan hantu di tangannya langsung dilemparkan ke arah Xiao Yaneng. Huhuhu, kekuatan hantu itu meraung dengan kebencian yang luar biasa, napasnya sangat menakutkan, dan Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk sedikit menggigil. Api, melihat ini, kekuatan hantu menyatu dan bersiul, Xiao Yan tidak panik. Lagi pula, kekuatan api suci memberikan tekanan yang nyata pada kekuatan hantu dan bahkan ki hantu. Sabu, begitu suara Xiao Yan jatuh, kekuatan api suci berwarna kuning kaki membentuk penghalang api raksasa di depannya, mencoba menghalangi kekuatan hantu itu.
Bum bum bum. Detik berikutnya, kekuatan hantu tiba-tiba menghantam penghalang api, dan riak-riak mengerikan terus menyebar. Bagaimana mungkin? Dengan konfrontasi antara kekuatan hantu dan kekuatan api suci Xiaoyan samar-samar menemukan bahwa kekuatan api sucinya tidak jelas, dan penghalang api besar di depannya akan hancur. Sepertinya Tianxing ini tidak hanya memiliki kutukan darah dari ras jahat dari luar wilayah, tetapi juga memiliki beberapa perbuatan licik terhadap hantu-hantu di Sungai Darah. Dan mata tua Yanqi secara alami melihat beberapa petunjuk. Kakak, Xiaoyan, dia. Mu Yingying di samping melihat kejatuhan Xiaoyan di udara, dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Jangan khawatir, meskipun aku sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan, aku percaya pada kakak tertuaku. Xiao Yi pun tersenyum dan langsung berkata dari langit, pertempuran sedang berlangsung. Bum bum bum. Tak lama kemudian, penghalang api raksasa yang dibentuk oleh api suci di depan Xiaoyan tiba-tiba hancur berkeping-keping di bawah serangan tangan hantu Tianxing. Sabu-sabu, penghalang api langsung hancur, dan kekuatan tangan hantu itu belum hilang, kekuatan yang tersisa menyerang Xiaoyan, dan Xiaoyan juga dengan cepat melarikan diri. Orang ini, Xiaoyan melarikan diri sebentar, dan kemudian penguasa kuno api abadi di belakangnya langsung disingkirkan, dan penguasa raksasa meraung langsung dari langit. Di hadapan ciman besar Xiaoyan dengan kekuatan api suci, tangan hantu itu menghilang. Pada hari-hari awal Do di Bintang 7, itu tidak lebih dari itu. Kalau begitu, mati saja. Tianxing melihat Xiaoyan dikejar oleh tangan arwahnya, merasa sangat malu, ia tertawa terbahak-bahak, lalu kekuatan menyilaukannya perlahan memancar keluar. Energi hantu. Xiaoyan menatap aura yang muncul dari tubuh Tianxing. Itu adalah aura hitam yang aneh. Aura hitam ini membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Bagaimana bisa ada hantu di dalam manusia? Tianxing ini punya kutukan darah, mengapa sekarang ada hantu lain? Kutukan darah, energi hantu, kekuatan kehidupan. Xiaoyan bertanya-tanya, ini normal, siapa bilang ki hantu hanya bisa digunakan oleh hantu yang sudah mati? Memang benar Tianxing adalah manusia yang hidup. Kutukan darah ras alien telah mengakar kuat di sumsum tulangnya, dan alasan mengapa orang ini bisa memiliki energi hantu mungkin karena ada sesuatu yang telah disuntikkan ke dalam dirinya, sehingga ia memiliki kemampuan ini untuk sementara waktu. Dan ketika Xiaoyan bingung, pemakan jiwa di dalam tubuhnya juga ikut angkat bicara. Tidak peduli, orang ini harus mati. Xiaoyan tak peduli. Penguasa kuno Yihuo Hang bersinar dengan sinar cahaya yang luar biasa menyilaukan, lalu ia menebas ke arah Tianxing. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Brak, sebuah kaki yang mengerikan terbanting, dan bahkan udara di seluruh langit berdengung. Trik mengukir cacing kecil. Tianxing sibuk memadatkan energi hantu yang kuat, mencoba membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Namun, melihat api besar Xiaoyan menyerang, ia tak berhenti. Hanya energi hantu yang muncul, seolah melawannya. Bum bum bum, penguasa raksasa api dan aura hantu Tianxing baru saja berpadu. Anehnya, kali ini, kekuatan api suci langsung melahap aura hantu Tianxing. Apa yang terjadi? Tianxing terkejut ketika aura hantunya tiba-tiba menghilang. Awalnya aku ingin tetap membantu, tapi sekarang rasanya tidak perlu. Xiaoyan membuka mulutnya sedikit, dan setelah mengatakan bahwa penguasa kuno Yihuo Hang telah disingkirkan, ia perlahan-lahan mengumpulkan serangan yang lebih kuat. Dan penguasa api besar, setelah menelan energi hantu, menyerang Tianxing. Sialan, orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya barusan. Pada saat ini, Tianxing juga menyadari mengapa energi hantunya begitu kuat barusan, tetapi sekarang dia tidak bisa mengalahkannya. Bum bum bum. Namun, sebelum Tianxing sempat berpikir, penguasa api raksasa itu langsung menghantam tubuhnya. Tianxing tidak berani berhenti. Bagaimanapun, kekuatan api suci itu mengerikan, tetapi itu jelas. Meskipun kekuatan ki hantu itu tirani, dalam menghadapi api suci, mungkin itu hanya nasib untuk ditelan. Puff, dengan suara keras, Tianxing dengan lihai menghindari penggaris api raksasa itu, lalu menyerang di tangan Du Condensation. Penggaris api raksasa itu berhasil dihindari Tianxing dan langsung mengenai sebuah gunung kecil di bawahnya, dan gunung kecil itu pun lenyap seketika. Serangan yang kuat sekali. Mu Yingying, yang berada di sampingnya, tak kuasa menahan diri untuk berkomentar ketika melihat Xiaoyan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat dalam serangan yang begitu mudah. Xiaoyan, semuanya sudah berakhir. Dengan darahku, beri makan. Kekuatan hantu mengguncang langit. Pada saat ini, mulut Tianxing terbuka, dan seteguk darah menyembur keluar, lalu semuanya ditelan oleh ki hantu yang mengelilingi tubuhnya. Setelah ki hantu tersebut melahap darah Tianxing, ki hantu tersebut tiba-tiba menjadi aneh,
dan kemudian ki hantu tersebut muncul seperti jiwa manusia tepat di sekitar tubuh Tianxing. Ia tampak seperti orang sungguhan dan sangat realistis. Ini benar-benar metode yang bagus. Xiaoyan menatap bintang-bintang di langit yang dikelilingi oleh hantu-hantu pengembara yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bertanya, "Selama itu bisa membunuhmu, semuanya sepadan. Jangan khawatir, setelah kamu mati, kedua api suci itu tidak akan bisa keluar." "Oh, tidak, dengan yang satu di tubuhmu, jumlahnya 3, kata Tianxing seolah-olah dia sudah punya kesempatan untuk menang. Akan tetapi, karena tubuh Tianxing saat ini dirasuki oleh banyak sekali hantu pengembara aneh, bahkan napas dan suaranya pun menjadi aneh. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Xiaoyan juga tidak takut akan hal ini, dan tersenyum tipis. Hantu menggemparkan langit, berikan padaku. Tianxing juga tahu bahwa akan buruk baginya untuk menyeretnya ke bawah, jadi dia bersiul, dan hantu-hantu pengembara yang menyilaukan bergegas menuju Xiaoyan. Pemandangan seperti itu, seperti 1000 hantu, sangat menakutkan. Senang bisa datang, ambil jariku, jari di langit, panggil langit, hancur. Saat suara agung Xiaoyan jatuh, jari-jari kering Xiaoyan terangkat ringan, dan kemudian kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan menunjuk ke langit tempat Tianxing berada. Bang bang bang, satu jari menunjuk, dan tiba-tiba seberkas cahaya putih menembus langit dan bumi tiba-tiba muncul dari ujung jari Xiaoyan, lalu meledak ke langit dengan aura seperti bambu yang patah. Bum bum bum, hantu-hantu pengembara yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiaoyan, tetapi ketika mereka mendekati tubuh Xiaoyan, mereka tiba-tiba berhenti, dan kemudian api suci berwarna kaki tiba-tiba muncul dan perlahan mendorongnya menjauh, membakarnya. Pada saat ini, Tianxing melihat bahwa serangan kuatnya dengan cepat mereda di bawah kekuatan api suci, dan dia tampaknya menyadari bahwa dia meremehkan kekuatan api suci hanya ingin memobilisasi kekuatan lain, tetapi tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya sendiri. Puff! Dengan suara yang sangat pelan, dahi Tianxing yang angkuh perlahan diturunkan, dan dia melihat ke arah tubuhnya. Di dadanya, sebuah lubang seukuran kepalan tangan langsung muncul, dan pelakunya adalah jari Xiaoyan tadi. Jari itu langsung menembus dada Tianxing. Puff, puff, sebuah lubang darah tertusuk tepat di dadanya, dan darah Tianxing menyembur keluar dari sudut mulutnya seperti pegas. Bajingan, sepertinya aku salah perhitungan. Tianxing merasakan vitalitas tubuhnya menghilang dengan cepat, dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat Xiaoyan. Sebenarnya, ketika kau bersedia mengabdi pada keluarga kerajaan Xuanling dan membunuh murid-murid pavilion Fenxiang kami, kau seharusnya berpikir bahwa hari seperti itu akan datang cepat atau lambat, hanya masalah waktu. Pergilah ke neraka dengan penyesalan mendalam atas kematian saudara-saudari pavilion Fenxiang kita. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan api suci berwarna kaki muncul di sekelilingnya, lalu berkata kepada Tianxing. "Apakah kamu akan mati?" kata Tianxing lemah. "Namun, bahkan jika aku mati, aku telah memutuskan bahwa itu tidak akan membuatmu merasa lebih baik." Dan wajah pucat Tianxing tadi, setelah berbicara langsung, tiba-tiba berubah menjadi ekspresi ganas. Lalu suara itu pun jatuh, dan tiba-tiba, warna darah yang sangat jahat perlahan muncul di antara kedua alisnya. Jika dihitung dengan cermat, sebenarnya ada 5 angka pada noda darah itu. Yaitu, kutukan darah tingkat kelima. Xiaoyan melihat kutukan darah jahat di alis Tianxing untuk pertama kalinya. Matanya tak bisa menahan diri untuk tidak menggelap. Bahkan api suci di tubuhnya memancarkan aura jijik, dan dia diam-diam terkejut. Tidak bagus, Xiaoyan, hentikan dia. Saat Xiaoyan terkejut, Yan Qi dan bahkan api suci di tubuh Mu Yingying memancarkan aura jijik yang luar biasa. Terlambat, kalian semua dikuburkan bersamaku. Susu. Suara terakhir Tianxing menghilang, lalu 5 kutukan darah langsung membesar di pupil semua orang, lalu langsung mengalir ke tubuh Tianxing. Pada saat yang sama, di bintang hari itu, aura yang sangat jahat langsung menggantikan energi hantu atau bahkan kekuatan kehidupan dalam dirinya. Aura jahat itu tidak cocok dengan dunia ini, dan sama menjijikkannya dengan iblis dari jurang. Brengsek, masih terlambat. Xiaoyan hendak membunuh Tianxing sepenuhnya, tetapi kutukan darah di antara alisnya tiba-tiba muncul, dan kemudian sesuatu berubah. Dunia manusia sungguh menakjubkan. Setelah Tianxing bermutasi, ia menatap Xiaoyan dan yang lainnya dengan pandangan rakus. Apakah dia Tianxing atau bukan? Saat berikutnya, Xiaoyan dan keempatnya menatap Tianxing di depannya dengan waspada. Xiao Yi berkata dengan sedikit bingung. Sekarang, aku khawatir dia telah kehilangan akal sehat semua manusia, dan telah sepenuhnya berubah menjadi ras asing yang jahat, kata Yan Qi dengan sungguh-sungguh. 3 Saint Flames, sungguh barisan yang besar. Namun,
Mereka berdua terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan penuh api suci, dan satu orang terluka parah. Sepertinya Tuhan tidak memberkatimu, kata Tianxing yang jahat kata demi kata. Setengah kaki melangkah ke dalam klan jahat ekstrateritorial Do di bintang 8, kata Xiaoyan, menatap Tianxing yang telah sepenuhnya terkikis oleh kutukan darah tingkat kelima. Tidak, orang ini seharusnya ras jahat ekstrateritorial sejati yang setara dengan manusia tingkat Kaisar Do bintang 8, tetapi dia baru saja menduduki tubuh Tianxing dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Kekuatan Tianxing sudah setara dengan Kaisar Do bintang 7. Dengan klan jahat ekstrateritorial ini, kekuatannya saat ini hanya setengah langkah menuju Kaisar Do bintang 8. Kaisar Do bintang 8 dan Kaisar Do bintang 7 tidak berada pada level yang sama. Yan Qi berbicara perlahan, suaranya penuh kewaspadaan. Saudaraku, lepaskan aku, orang ini sangat kuat. Xiao Yi di samping juga berkata dengan wajah berat, menatap Tianxing yang jahat. Serahkan saja padaku. Meskipun kekuatan orang ini sudah mencapai level Do di bintang 8 setengah langkah, aku juga ingin melihat batas kemampuanku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan ia tiba di Evil Sky Star dalam sekejap. Sudahkah kau putuskan siapa yang akan mati duluan? Tianxing melirik Xiaoyan dengan mata jahatnya, lalu berkata dengan tenang. Kutukan darah tingkat kelima saja sudah terlalu berat untuk dikatakan. Aku adalah penguasa api suci, dan membunuh ras jahat di luar wilayah adalah tugas utamaku. Mari kita mulai dari dirimu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api suci berwarna kuning kaki yang menyilaukan tiba-tiba memancar keluar, lalu langsung menyelimuti tubuhnya. Potongan-potongan lautan api suci yang sangat luas langsung mengepung bintang jahat itu, mencegahnya maju sama sekali. Kekuatan pengendalian apinya memang bagus, tapi api suci tingkat ini takkan mampu melukaiku. Setelah Tianxing jahat selesai berbicara, ia melambaikan tangannya, dan angin tirani yang tak tertandingi dengan kekuatan jahat tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia meraung bersama laut api suci. Crash! Lautan api yang dibentuk oleh api suci disambar Tianxing jahat, dan langsung menghilang, dan Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi termenung di wajahnya. Jelas, apa yang dikatakan Tianxing jahat itu bukan tanpa alasan. Kekuatan api suci kakak tidak selalu kuat, bagaimana cara menghadapi orang ini? Xiao Yi, yang berada di samping, memperhatikan Xiaoyan di udara jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Kekuatan api suci, tetapi yang terlemah membutuhkan bantuan Jiuk Xingdodi untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Meskipun Yingying dan Xiaoyan sekarang memiliki api suci, kekuatan mereka terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan api suci sepenuhnya, jadi wajar saja jika mereka agak lemah untuk menghadapi beberapa ras jahat asing yang kuat, kata Yan Qi. Tidak, biarkan aku pergi. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, ada sedikit tekad di wajahnya. Jangan terburu-buru, mari kita lihat sampai di mana batas kemampuan anak ini. Batasnya juga merupakan kesempatan untuk menerobos, kata Yan Qi acuh tak acuh. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkan orang ini, jika Yan Qi ingin pergi, aku khawatir alien tingkat Kaisar Tempur bintang 8 dari luar wilayah itu tidak akan mampu menahannya. Xiaoyan, kau tak boleh berada dalam masalah. Saat itu, Mu Yingying, yang berada di samping, memusatkan seluruh pikirannya pada Xiaoyan dan menggenggam pedang peri erat-erat. Jika Xiaoyan dalam bahaya, aku yakin dia tidak akan menganggapnya serius. Ragu untuk menembak, aduh, emosi manusia sungguh. Tentu saja, pikiran-pikiran kecil itu tak dapat lepas dari tatapan mata yang membara. Nak, api suci itu sia-sia di tanganmu. Kenapa kau tidak menyerah saja pada klan iblis darah kami, dan nikmati kekayaan tak terbatas yang menantimu? Segera bicara, mimpi, seru Xiaoyan tiba-tiba, lalu berhenti menggunakan Seng Yan. Tianxing jahat benar, meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal Kaisar Do bintang 7, jika dia ingin benar-benar mengendalikan Seng Yan, aku khawatir tidak ada Kaisar Do bintang 9. Kekuatannya tidak mungkin, tetapi Xiaoyan percaya bahwa jika kekuatannya mencapai Kaisar Do bintang 9 di masa depan, dengan tambahan Seng Yan, aku khawatir dia akan mampu tetap tak terkalahkan dalam menghadapi klan jahat asing tingkat abadi. Angkat aku, lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Ci pertama, Ci renang 3 langkah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Xiaoyan tiba-tiba melesat bagai kilat. Kaki kedua, ombaknya setinggi 1000 kaki. Begitu suara itu jatuh, di lautan api suci di samping Xiaoyan, segudang cahaya raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Kaki ketiga, bayangan kaki telah hilang. Di kaki ketiga, sinar cahaya raksasa yang tak terhitung jumlahnya berkelebat langsung, ingin menyerang bintang jahat itu. Kaki keempat, penguasa penghancur langit.
Begitu suara itu jatuh, kaki-kaki benua yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak liar, dan kemudian dengan bantuan kekuatan api suci, mereka menghancurkan bintang jahat itu. Wolala, satu demi satu, sinar penguasa energi raksasa yang mengguncang langit dengan liar menghantam bintang jahat itu, dan bintang jahat itu tak tergoyahkan oleh hantaman sekuat itu, lalu terdiam sejenak. Mari kita lihat, apa sebenarnya yang bisa disebut ras alien. Setelah Tianxing jahat selesai berbicara, aura jahat yang sangat besar dan tak tertandingi tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, lalu aura jahat itu tiba-tiba mengalir kemana-mana, dan dalam sekejap, ruang tempat Xiaoyan dan yang lainnya di Sungai Darah Berada bergetar hebat. Kaki kelima, penguasa surgawi. Melihat tulisan tangan Tianxing yang besar dan jahat, Xiaoyan berteriak keras. Dan ketika lapisan ketujuh Xiaoyan menembus langit dan muncul 5 kaki, serangan bintang jahat mulai terjadi, dan masa udara jahat yang besar tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Padamkan, surga iblis jahat jatuh, matilah aku. Sebelum Xiaoyan sempat tersadar, suara bintang jahat dan iblis bergema di ruang ini. Ini belum berakhir, lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit penguasa keenam, gantilah. Ubah aku menjadi itu. Saat Xiaoyan menghadapi masa udara besar yang seperti kematian, darah di tubuhnya langsung mendidih, dan energi yang lebih dahsyat meledak. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan muncul dari langit pada tingkat ketujuh dan 6 kaki, dan aura yang mengerikan dan ganas yang disertai oleh penguasa kuno api yang berbeda-beda langsung menghantam masa udara jahat yang dipancarkan oleh bintang jahat. Anehnya, masa udara jahat yang dipadatkan oleh bintang jahat itu sangat besar, dan disapu ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setiap kali jatuh, itu akan memberikan tekanan yang sangat besar pada Xiaoyan. Bum bum bum, tak lama kemudian, serangan keduanya tiba-tiba berbenturan, memancarkan aura mengerikan, dan gelombang riak energi tirani pun melesat menjauh dari tempat keduanya bertarung. Susu, manusia, sepertinya kali ini aku menang. Serangan keduanya belum berakhir, dan Tianxing jahat tiba-tiba menyapu, lalu langsung menyerang Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan menggenggam erat penguasa kuno Yi Wuheng dengan kedua tangannya, memancarkan aliran kekuatan yang stabil, menahan masa udara jahat, dan ia sama sekali tidak bisa menariknya keluar. Ia segera melihat bintang jahat itu menukik di depannya, dan matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak muncul. Secercah rasa takut, mati. Tianxing jahat menamparkan Xiaoyan, yang begitu dekat, hingga ia tak bisa menarik tangannya. Menghadapi pukulan tirani dari jarak sedekat itu, Xiaoyan mungkin akan langsung mati. Dan kekuatan jahat di telapak bintang jahat itu terus berkembang di pupil Xiaoyan, dan hanya dalam waktu singkat, ia mengenai tubuh Xiaoyan. Tidak, melihat ini, Mu Yingying yang berada di bawah tak kuasa menahan tangis. Kemudian, kecepatannya meningkat dan ia melesat ke langit. Melihat penampilannya, ia jelas sedang bersiap untuk menyelamatkan Xiaoyan. Yingying, tenanglah untukku. Melihat ini, Yanqi, yang telah memperhatikan kondisi adiknya, langsung menekan Mu Yingying dengan tangannya yang besar, lalu berbicara. Sudah terlambat, Xiaoyan, dia. Mu Yingying baru saja selesai berbicara, dan ketika dia hendak melepaskan diri dari cengkraman kakaknya, Xiao Yi berkata, "Kakak, kau tidak boleh sebodoh itu." Setelah Xiao Yi selesai berbicara, Mu Yingying menyadari bahwa kekhawatirannya akan berantakan, dan dia langsung terdiam. Bang bang bang. Tepat ketika Tianxing jahat menyerang Xiaoyan, kabut putih tiba-tiba muncul, dan kemudian Xiaoyan di depannya menghilang seketika. Menderita sampai mati, amukan Huang Kuan Tian. Detik berikutnya, kehampaan tak jauh dari bintang jahat itu bergetar pelan, lalu muncul gelombang yang membuat bintang jahat itu ketakutan luar biasa, bahkan sosok yang dikenalnya pun perlahan keluar. Dihantam begitu keras oleh kekuatan jiwa puncak Dodi dari jarak sedekat itu, Tianxing yang jahat tak kuasa menahan diri untuk menjerit. Huang Kuan mengacu pada telapak Huang Kuan. Melihat Tianxing jahat di depannya sedang lesu akibat serangan jiwa, Xiaoyan tak berhenti, dan 2 serangan pun muncul. Bang bang bang. Kedua serangan itu selalu sama, meninggalkan luka yang sangat parah di tubuh Tianxing jahat. Dan masa udara jahat Tianxing jahat, karena tidak memiliki target, jelas berada di langit ini. Bagaimana mungkin, di usianya yang begitu muda, kekuatan jiwanya sudah mencapai puncak Dodi. Setelah sedikit pulih, Tianxing jahat tak kuasa menahan diri untuk menatap pria di depannya dan berkata, "Apakah teknik cloningku menyenangkan?" Xiaoyan tentu saja mengabaikannya dan bertanya langsung. "Itu sungguh licik, tetapi meskipun kamu ingin tidak dapat membunuhmu, kamu tidak ada hubungannya denganku. Setelah beberapa saat, aku kembali kuat. Aku khawatir hari ini akan menjadi hari kematian anakmu."
Tianxing jahat jelas terluka parah oleh serangan jiwa Xiao Yan tadi. Alasannya karena kekuatannya yang sangat berkurang. Ini sungguh rumit, tapi jangan lupakan itu. Aku tidak sendirian, kata Xiao Yan sambil tersenyum tak berdaya. Kamu, Tianxing jahat ingin mengatakan sesuatu, tetapi sesosok tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan. Jangan khawatir, aku juga. Kekuatan api suci kita berdua sudah cukup untuk melenyapkan orang ini sepenuhnya, kata Mu Yingying lembut sambil melewati Xiao Yan. Apa yang baru saja terjadi? Xiao Yan tak kuasa menahan perasaan hangat ketika melihat Mu Yingying datang, tetapi Xiao Yan masih menyadari air mata dan dorongan Mu Yingying. Jelas Xiao Yan merasa terkadang kekuatan jiwa terlalu kuat. Agak aneh. Mataku cuma kemasukan pasir, jangan dipikirkan. Mu Yingying jelas-jelas tidak pandai berbohong, dan tergagap. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tahu niat Mu Yingying, Xiao Yan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah memikirkannya, lebih baik tidak menanggapi. Kita bunuh orang ini dulu. Mu Yingying menatap Xiao Yan tanpa berkata apa-apa, lalu buru-buru mengganti topik pembicaraan. Baiklah, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tersenyum perlahan, dan langsung berkata. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tanya Xiao Yan. Sangat sederhana. Keluarkan kristal api suci dan langsung aktifkan sumber api sucinya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi sampah yang tersapu bersih dari ras jahat di luar wilayah ini, ujar Mu Yingying sambil tersenyum tipis. Begitu suara Mu Yingying jatuh, kristal api suci berwarna merah menyala dan kristal api suci berwarna biru muncul langsung dari tangan mereka berdua, dan di atas kedua kristal api suci tersebut, terdapat api yang sangat dahsyat. Napasnya sudah dekat. Sialan. Pada saat ini, Tianxing jahat melihat kristal api suci di telapak tangan kedua manusia itu, dan itu adalah pertama kalinya warna ketakutan muncul. Di antara kristal-kristal api suci, mereka memiliki asal-usul api suci. Meskipun kedua orang ini terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan api suci yang sebenarnya, kekuatan dua api suci saja sudah cukup untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Api suci, Su Xie. Ketika mereka menyadari bahwa Tianxing jahat hendak melarikan diri, Xiao Yan dan Mu Yingying segera mengangkat kristal api suci seukuran telapak tangan di telapak tangan mereka, dan api yang memurnikan semua kejahatan di dunia pun merasukinya. Kemudian, api biru dan api kaki perlahan-lahan melilit bintang jahat itu. Tidak, Tianxing jahat tampaknya ingin melakukan sesuatu untuk berjuang, tetapi di bawah tekanan dua api suci, tubuhnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya menjadi ilusi. Bang bang bang. Setelah beberapa tarikan napas, Tianxing jahat yang sebelumnya masih agung tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, di tempat lain di lantai 2 sungai darah, beberapa sosok perlahan terdengar. Apakah Tianxing sudah mati? Seorang pria berbaju merah berkata di tengah kelompok itu. Seharusnya tidak, meskipun Tianxing adalah yang terlemah di antara kami berempat, dia memiliki kutukan darah tingkat kelima. Setelah dirangsang, kekuatannya mencapai setengah langkah Do di bintang 8. Bahkan jika dia bertemu dengan Burning Incense Tiandian 4 orang, dia juga bisa tak terkalahkan. Ini, mungkinkah mereka pembunuh dari sekte lain? Tanya pria berpakaian biru lainnya. Si idiot ini terlalu serakah. Aku takut aku melewati kita bertiga untuk mengumpulkan api suci sendirian, yang memang pantas kulakukan. Ayo pergi, siapapun yang membunuh saudara keempat, kali ini bukan hanya orang-orang di paviliun dupa terbakar yang akan mati, tetapi para pengikut sekte super lainnya pun tak akan bisa lolos. Di luar sungai darah, di istana kerajaan Xuanling, suara jahat dari Raja Xuanling juga terdengar, apakah rasul keempatku telah jatuh?